Hi everyone, welcome back to Simple Innovation. Di video kali ini saya akan mencoba tes koneksi dengan MQTT Cloud Service dari RIEX, yakni RYC1001. MQTT broker dari RIEX yang sudah dideploy ke Amazon Web Service ini sudah support dengan beragam device yang juga support dengan MQTT protocol, mulai dari microcontroller sampai single board computer untuk aplikasi Internet of Things. Termasuk juga sudah support dengan beragam operating system, mulai dari Windows, Linux, macOS, dan juga untuk mobile phone, Android, dan iOS. Untuk link selengkapnya tentang produk ini, teman-teman bisa cek di deskripsi, termasuk link untuk pembeliannya. Sekali pembelian, teman-teman akan mendapatkan garansi servis selama 5 tahun dan juga maksimum limit pengiriman message sebanyak 200.000 kali 1 bulan. Di video kali ini saya akan coba menghubungkan board IoT dari Particle, yakni Photon Wi-Fi, ke MQTT Cloud dari RIEX RYC1001. Kali ini saya menggunakan salah satu board dari Particle, yaitu Photon Wi-Fi. Teman-teman juga bisa gunakan board IoT lainnya seperti Argon, Electron, maupun Boron. Kemudian saya akan program dengan menggunakan Particle Web IDE, Integrated Development Environment, official dari Particle, via website ya, official website-nya. Kemudian nanti akan menggunakan C++-nya Arduino language, jadi nanti format filenya mirip dengan yang teman-teman lakukan ketika memprogram Arduino biasa, .ino filenya. Kemudian library MQTT yang akan saya gunakan sebagai MQTT client adalah library MQTT official dari Particle, dan untuk mengecek log apa saja yang terjadi atau melihat ya serial monitornya di Particle Web IDE, saya akan menggunakan Particle CLI, Command Line Interface, untuk melakukan banyak hal dengan board Particle. Salah satunya yang akan saya gunakan untuk ngecek ya print apa saja yang dilakukan oleh Particle Photon Wi-Fi saya. Di video kali ini saya akan coba mempraktekkan dua skenario. Yang pertama, saya akan set Photon Wi-Fi saya sebagai publisher, kemudian dia akan mempublish data ke MQTT Cloud dari RIEX RYC1001. Kemudian saya akan gunakan MQTT.fx aplikasi desktop sebagai subscribernya. Kemudian skenario kedua saya balik, MQTT.fx sebagai publishernya dan Photon Wi-Fi akan saya set sebagai subscribernya. Tanpa panjang lebar lagi, mari kita mulai. Langkah pertama, saya akan coba setup terlebih dahulu Particle Photon Wi-Fi board yang akan saya pergunakan. Caranya teman-teman langsung aja buka setup.particle.io, kemudian login dengan akun teman-teman, atau jika teman-teman belum punya akun, langsung aja sign up untuk create account. Oke, begitu kita sudah masuk ke setup.particle.io dan login, kita akan pilih board apa yang mau kita setup. Dalam hal ini saya akan pilih Photon atau P-Series. Teman-teman bisa gunakan board Particle sesuai dengan yang teman-teman gunakan ya. Ada Argon, Boron, Electron, BSUM, dan lain-lain. Oke, saya pilih Photon. Nah, kalau sudah, kita siap untuk setup Photonnya. Yang penting kita sudah siapkan Photon, USB power ya, kabel, dalam hal ini micro USB, kemudian Wi-Fi network, dan juga credential alias Wi-Fi dan passwordnya ya. Kalau sudah, kita klik next. Kemudian kita akan mengunduh file HTML, photon setup.html, untuk men-setup secara lokal Photon Wi-Fi kita. Oke, langsung aja kita download filenya. Continue with local file. Kita tunggu. Oke, download selesai, kemudian kita langsung aja buka Photon Setup untuk tahu gimana cara setupnya. Nah, ini dia. Kita sudah masuk ke Photon Setup HTML, ini filenya. Sudah kita buka di browser ya. Nah, cara pertama adalah kita tekan tombol Setup di Photon untuk 3 detik sampai LED yang ada di Photonnya blink warna biru. Oke, cukup teman-teman hubungkan micro USB, kemudian tekan tombol setup sampai LED-nya ngeblink warna biru. Kalau sudah, kita langsung koneksikan laptop kita ke SSID dengan nama Photon. Oke, kita cek ya. Kita pilih Wi-Fi-nya. Di sini ada Photon J5BSKQ gitu ya. Nah, kita koneksikan ke sini. Kita connect, jadi si Photon Wi-Fi-nya menjadi access point-nya. Oke, sudah jadi access point. Kemudian kalau sudah, nah kita bisa declare nih Photon kita mau dikoneksikan nanti ke Wi-Fi-nya yang mana. Nah, saya akan pilih
wifi-nya dan juga masukin passwordnya. Setelah selesai kita klik next, jadi nanti Photon Wi-Fi saya akan connect ke Wi-Fi tersebut. Kemudian kita lihat Photon Wi-Fi kita ya, apakah fotonnya warnanya cyan LED-nya. Kalau iya berarti sudah sukses. Tapi jika foton teman-teman masih ngeblink warna biru atau hijau, teman-teman bisa langsung lihat troubleshoot-nya, klik di sini. Kalau sudah, saya akan coba kembalikan laptop saya connect ke internet. Dan kita akan coba masuk ke web IDE-nya ya. Oke, kita disuruh nih name your device. Kita kasih nama dulu device kita. Misalnya saya kasih nama Photon Lintang. Oke, Photon_Lintang. Kemudian kita next. Dan selesai. Kita siap untuk memprogram Photon kita ya. Ada banyak cara. Kalau teman-teman mau memprogramnya dengan web IDE, bisa klik link di bawah ini. Kalau teman-teman mau desktop IDE juga bisa ya, dia jalan di Visual Studio Code, jadi semacam extension gitu partikel di Visual Studio Code. Kalau teman-teman mau menggunakan command line, bisa juga partikel CLI. Ini nanti juga akan saya pakai partikel CLI-nya, tapi hanya cuman sebagai serial monitor aja. Oke, untuk dokumentasi selengkapnya di sini ada linknya untuk ke dokumentasi. Nah, saya akan gunakan web IDE dan juga partikel CLI. Web IDE untuk memprogramnya, partikel CLI hanya sekedar untuk serial monitornya. Kalau gitu, kita langsung berkunjung klik ke web IDE untuk masuk ke partikel web integrated development environment-nya untuk memprogram partikel Photon Wi-Fi kita. Nah, ini adalah tampilan awal dari Particle Web IDE. Tampilannya seperti ini. Pertama saya akan buat dulu aplikasinya ya. Saya kasih title-nya misalnya React MQTT. Kemudian kita save, klik icon folder ini. Dah selesai, aplikasi kita sudah siap dan kita siap memprogram di sini. Filenya sesuai dengan nama aplikasi yang kita buat ya. Jadi aplikasinya React MQTT, code-nya adalah reactmqtt.ino. Oke, device-nya juga masih connected. Teman-teman bisa lihat di bawah sini tuh device connected atau ke bagian device. Ini dia Photon Lintang yang sudah kita setup tadi. Langkah selanjutnya saya akan coba ke libraries untuk mencari library MQTT. Ini dia official MQTT library dari Particle. Nah, ini dia file C++-nya dan juga file header-nya ya, ada di sini. Kita tidak perlu copy paste, kita tinggal include-kan dalam project. Nah, tapi sebelumnya saya akan lihat dulu di bawah sini ada example-nya. Misalnya mqtt-test.ino. Jadi nanti cara koneksinya, nah ini menjadikan board kita sebagai client, kemudian broker URL-nya, port dan callback. Nah, saya akan coba panggil callback-nya ya. Nah, jadi saya akan coba copy beberapa baris ini aja. Oke, jadi saya nggak perlu bikin function callback lagi ya. Saya copy sampai sini misalnya. Nah, nanti akan saya edit. Kalau sudah, kemudian kita include-kan di project ya, si MQTT library-nya. Nah, kemudian pilih di app mana MQTT library ini akan kita include-kan. Nah, saya pilih React MQTT yang tadi barusan kita pergunakan. Oke, kita klik confirm. Selesai. Dan setelah teman-teman confirm, teman-teman bisa lihat nih di bagian code-nya sudah include mqtt.h seperti ini. Nah, kemudian saya akan coba paste tadi ya callback function-nya. Nah, sorry, saya hapus dulu. Nah, callback function-nya cuma seperti ini. Kemudian saya akan print di sini P itu merujuk pada message-nya ya. Jadi callback function ini akan dipanggil setiap ada message yang tertransmisikan antara publisher dan subscriber. Nah, antara subscriber ya, kalau subscribernya menerima message. Nah, nanti dia akan dipanggil nih. Nah, di sini saya akan tambahkan aja serial.print. Untuk nanti kita print di serial monitor ya. Nah, saya akan print si P, udah gitu doang. Ini nanti adalah message-nya. Oke. Serialnya belum saya declare, nanti di setup dan di void. Nah, sesimpel itu. Oke ya, saya hapus dulu komennya. Nice. Kemudian kita cek terlebih dahulu callback-nya, MQTT client-nya, nanti kita ubah server name-nya, kemudian callback function-nya, void setup, void loop.
Sesimpel itu. Oke, nice. Kalau sudah, kita akan coba langsung ya. Skenario pertama, Photon Wi-Fi akan saya set sebagai publisher. Jadi dia yang akan mempublish message-nya. Maka saya akan langsung di void setup. Saya akan serial begin dulu untuk memulai komunikasi serialnya ya, port 9600 baud rate per second misalnya. Kemudian saya akan koneksikan dia ke Wi-Fi terlebih dahulu. Nah, jadi saya declare wifi.on. Kemudian saya setelah function Wi-Fi ini saya panggil, objek Wi-Fi saya panggil, kemudian saya set credentialnya ya, wifi.set credentials, yaitu SSID dan password teman-teman. Nah, SSID dan passwordnya langsung masukin di sini ya. Saya pakai Lintang Oppo A92, kemudian masukin passwordnya di sini. Setelah itu kita akan koneksikan, caranya wifi.connect. Udah sesimpel ini. Nah, seperti itu. Kalau sudah, untuk loadingnya saya akan buat misalnya tunggu sampai connect gitu ya, wait until si wifi.ready. Jadi setelah wifi-nya ready, kita baru masuk ke void loop. Nah, jadi kita tunggu sebelum itu masuk nanti ke void loop kalau sudah ready. Nah, tapi kalau belum saya akan kasih while kalau misalnya local IP-nya itu masih sama dengan IP address-nya. Nah, masih sama dengan IP address-nya, maka di sini saya akan kasih delay misalnya 10 millisecond. Kemudian udah sesimpel itu. Nextnya adalah ini kita sudah declare ya credential untuk connect ke Wi-Fi. Nah, next kita declare credential untuk connect ke MQTT Cloud dari React. Setelah connect ke Wi-Fi, saya akan connectin dia ke MQTT brokernya. Nah, caranya kita ke bagian atas nih di MQTT Client. Di sini saya ubah server name-nya ke React IoT Cloud, yaitu iot.react.com. Nah, itu adalah URL-nya. Teman-teman bisa sesuaikan dengan URL atau IP address dari MQTT brokernya. Oke ya. Nextnya kita tinggal koneksikan nih di sini client.connect. Client yang dimaksud di sini adalah MQTT client ya. MQTT clientnya saya akan koneksikan ke MQTT broker dari React. Caranya adalah teman-teman masukin aja di sini connect username-nya, kemudian client ID dulu ya, client ID dulu, kemudian username-nya, dan satu lagi adalah password dari MQTT Cloud-nya. Oke, saya sudah masukkan semuanya dalam bentuk string ya. Client ID-nya kalau di React itu adalah username plus 4 digit random, dan kalau bisa unique ya, setiap client connect unique. Oke. Kalau sudah, kita ke bagian void loop-nya. Di bagian void loop ini simple aja, kita tinggal cek kliennya ini connect apa enggak. Caranya client MQTT ya yang dimaksud ya, .is connected. Kalau connect terus kenapa? Nah, kalau connect saya akan lakukan .loop ini fungsinya untuk supaya klien kita terhubung dengan broker dan terhindar dari diskoneksi ya. .loop, kemudian saya akan set sebagai publisher si Photon Wi-Fi ini. Caranya client.publish. Nah, message-nya apa teman-teman? Masukin di sini. Topiknya dulu ya, masukin dulu topiknya, kemudian message-nya apa. Nah, saya akan masukin topiknya adalah Lintang misalnya. Topiknya Lintang. Kemudian message-nya sama seperti beberapa video sebelumnya, saya akan coba kasih message-nya itu cuman data increment aja ya. Misalnya dari 0, kemudian ke 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya setiap misalnya 2 detik. Jadi di sini nanti saya tambahkan delay 2 detik, 2000 millisecond. Nah, message-nya nanti berupa angka ya, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan message ini harus berupa string. Nah, jadi kalau mau ngirim integer gimana dong? Nah, caranya tinggal kita convert aja ya. Di Arduino kan ada function namanya integer itoa ya, I to A. Nah, kita tinggal
declare aja integernya, namanya variabelnya count misalnya 0. Jadi saya akan kirim 0-nya ini nanti nambah terus gitu ya. Kemudian saya akan bikin string juga, karakter misalnya, karakter namanya string maksimal 8. Nah misalnya seperti ini. Oke, saya buat variabel, jadi nanti si count-nya akan saya convert jadi string dengan basis 10 dengan function itoa ya, I to A gitu ya. Kemudian message-nya, nah berarti message-nya sekarang adalah function dari itoa untuk konversi dari integer ke string, yaitu si count, kemudian mau diubah ke mana? Ke variabel string dengan basis 10, bilangan basis 10 ya. Kemudian saya juga akan print ini untuk lihat di serial monitor aja. Kita serial.print ln I to A count string base 10, dan jangan lupa count-nya itu kan nanti saya mau increment, berarti kita declare count plus. Nah sesimpel ini. Udah, kita coba verify dulu ya, ada kode yang salah, kurang tepat, atau miss. Oke, kode verified, nice. Kalau sudah, kita langsung coba upload ya. Kita flash ke Photon Wi-Fi dan sukses. Nah, flash successful. Nah, kalau sudah, sekarang kita coba akses serial monitornya ya dengan menggunakan particle CLI. Untuk melihat serial monitornya saya akan gunakan particle CLI. Saya install terlebih dahulu, saya buka terminalnya ya. Saya menggunakan Windows terminal. Kemudian teman-teman cek dulu apakah sudah install Node.js-nya. Oke, Node.js sudah terinstall. Node Package Manager-nya apakah sudah terinstall? Sudah terinstall. Nah, particle CLI ini bisa teman-teman download dengan berbagai cara ya. Saya akan pakai yang menggunakan Node.js, pakai Node Package Manager. Oke, once Node.js dan npm sudah teman-teman install, bagi yang belum, kalau sudah terinstall ya silahkan dipakai aja. Saya akan install si particle CLI. Caranya npm install -g untuk install global, kemudian particle -cli. Nah, kita tunggu sampai proses instalasi selesai. Oke, sudah selesai. Kalau sudah, kita akan login dulu ya. Caranya particle login ke akun particle teman-teman seperti ketika setup tadi. Saya masukin email saya, kemudian saya masukkan passwordnya. Kita tunggu login. Oh, ada yang salah, kita coba masukin email lagi ya. Ada yang salah. Kemudian masukin passwordnya. Kita tunggu login, sukses. Nah, setelah itu teman-teman bisa gunakan particle CLI di komputer teman-teman atau di laptop teman-teman. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan dengan particle CLI, mulai dari memprogramnya, flash kode, verify kode, sampai melakukan deteksi hardware yang terhubung, dan juga melakukan OTA, upload code via internet. Dan yang akan saya gunakan di video kali ini adalah menggunakan particle CLI sebagai serial monitor. Caranya cukup simpel, kita tinggal declare aja particle serial monitor. Kita tunggu, kita lihat apa yang terjadi. Nice, tuh. Ini adalah angka count tadi yang terkirim ya. Berarti dia sudah connect ke Wi-Fi, connect juga ke MQTT Cloud dari React, dan dia sudah mengirim datanya. Tuh. Dari sudah 65 ya, 73, 74, dan seterusnya setiap 2 detik seperti kode kita. Nah, itu dia. Next, saya akan coba aktifkan MQTT.fx sebagai subscribernya untuk melihat apakah benar data angka count ini sudah terpublish ya ke MQTT Cloud dari React. Kita coba subscribe dengan MQTT.fx. Nah, ini dia aplikasi MQTT.fx-nya. Saya sudah punya profile React IoT RYC1001. Teman-teman bisa setting dengan cara klik icon gear ini ya. Saya akan langsung connectin aja. Connect. Kalau sudah, kita pilih subscribe. Topiknya jangan lupa lintang tadi ya. Kemudian klik subscribe. Nice, teman-teman bisa lihat nih. 97, 98, 99, 100, sukses. Saya sudah set
Photon Wi-Fi sebagai publisher ke MQTT Cloud dari Reax. Selanjutnya saya akan coba set Photon Wi-Fi saya sebagai subscribernya ya. Jadi nanti dari mqtt.fx saya publish message, kemudian si Photon Wi-Fi akan berperan sebagai subscribernya. Nah caranya saya perlu ubah saja kode yang ada di void loop-nya aja. Yang lainnya masih sama seperti ketika publisher tadi teman-teman ya. Oke, caranya tinggal teman-teman ubah aja di sini. Nah, di bagian ini delay dan count plus-plusnya saya hapus ya. Nah, kemudian setelah client.loop, ketika klien kita connect dengan MQTT Cloud-nya, kita akan subscribe. Caranya client.subscribe, kemudian dalam kurung masukin aja nama topiknya, yaitu lintang. Nah, nanti message-nya akan otomatis terprint di bagian callback. Nah, callback ini sudah otomatis kita declare dan terpanggil ketika kita terhubung ke MQTT Cloud-nya dari MQTT Client ya. Nanti dia akan print message-nya seperti ini, serial.println P. Nah, P itu adalah message-nya. Oke, langsung aja kita verify dan kita flash ke Photon Wi-Fi board IoT kita. Kita tunggu verify-nya sudah betul apa belum. Oke, code verified, great work. Kita langsung flash. Nanti kita akan coba lihat di serial monitor ya, sama pakai particle CLI di terminal. Oke, flash successful. Kemudian saya akan buka terlebih dahulu terminalnya, serial monitornya, komennya sama, particle serial monitor. Oke, dia sudah siap. Kemudian saya akan buka mqtt.fx. Nah, sekarang saya akan koneksikan mqtt.fx ke MQTT Cloud dari Reax. Kemudian saya akan publish ke topik lintang. Kita coba ya. Saya akan publish misalnya hello world. Kita publish. Nice, teman-teman bisa lihat nih, masuk message-nya ya, hello world. Kita coba lagi, hello world, publish. Nice, masuk lagi. Masuk lagi. Kemudian saya ubah misalnya 1 2 3, kita publish. Masuk. 4 5 6, publish. Masuk. Nah, itu dia teman-teman, kita sudah sukses menjadikan Photon Wi-Fi kita sebagai subscriber. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat, dan untuk source code-nya teman-teman bisa cek di deskripsi. Saya sudah share di GitHub repo saya, dan kalau teman-teman tertarik dengan produk dari Reax sebagai MQTT Cloud Project teman-teman bisa cek spesifikasinya dan juga link pembelian ada di deskripsi. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di tutorial berikutnya. Bye.